Bab 1. Pak Jones, pemilik peternakan Manor, sudah mengunci kandang-kandang ayam untuk malam itu. Tetapi, karena mabuk berat, ia lupa menutup lubang-lubang masuk keluar ayam dengan membawa penerangan temaram dari lentera yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ia menendang pintu belakang dengan sepatu botnya, kemudian menenggak segelas bir yang dituang dari barel di ruang pencuci alat-alat dapur. Kemudian bergegas menyusul istrinya yang sudah mengorok di tempat tidur. Begitu lampu di kamar tidur padam, ada bunyi keributan dan suara kepak sayap-sayap yang memenuhi seluruh rumah peternakan itu. Kabar sudah menyebar sepanjang hari, bahwa si tua Major, si babi putih tengah terhormat, mengalami mimpi aneh pada malam sebelumnya, dan berkeinginan untuk menyampaikan hal itu pada binatang-binatang lain. Sudah disepakati bahwa mereka akan bertemu di lumbung setelah Pak Jones benar-benar meninggalkan tempat itu. Si tua Major begitu dipandang tinggi di peternakan itu, sehingga siapapun siap kehilangan waktu tidur 1 jam untuk mendengar apa yang harus ia katakan. Di salah satu bagian belakang lumbung besar, di atas semacam panggung yang ditinggikan, Major membaringkan diri di atas alas jeraminya, di bawah lentera yang tergantung pada sebuah balok kayu. Usianya 12 tahun, dan akhir-akhir ini ia semakin gemuk dan gagah. Tetapi tetap tampak seperti babi priayi, dengan tampilan bijak, selalu murah senyum, dan siap menolong walaupun kedua taringnya tak pernah dipotong. Tak lama kemudian, binatang-binatang lain mulai berdatangan dan membuat diri mereka nyaman sesuai gaya mereka masing-masing. Yang datang pertama adalah 3 ekor anjing, Bluebell, Jessie, dan Pitcher. Dan kemudian babi-babi yang segera menempati jerami di depan panggung. Ayam-ayam betina bertenggeran di ambang jendela. Beberapa burung dara berterbangan di atas kasau. Biri-biri dan sapi menggeletak di belakang babi-babi dan mulai mengunyah rumput. 2 ekor kuda penarik kereta, Boxer dan Clover, masuk bersama-sama, berjalan sangat perlahan, dan mulai menaruh kuku besarnya yang berbulu lebat, dengan hati-hati kalau-kalau ada binatang kecil tertutupi jerami. Clover adalah kuda betina hampir setengah baya, yang kuat dan keibuan, yang tidak pernah bisa mengembalikan bentuk tubuhnya yang semula, sejak melahirkan anak keempatnya. Boxer adalah seekor binatang yang begitu besar, tingginya hampir 18 depa, dan sekuat 2 ekor kuda biasa bersama-sama. Ada 1 garis belang putih yang turun dari kepala ke hidungnya, dan memberinya penampilan yang sedikit banyak membuatnya terlihat tolol. Pada kenyataannya, ia bukan kuda dengan intelijensia peringkat 1, tetapi di mana-mana ia dihormati karena sifatnya yang teguh dan kekuatan kerjanya yang luar biasa. Sesudah 2 ekor kuda itu, datanglah Muriel, si kambing putih, dan Benjamin, si keledai. Benjamin adalah binatang paling tua di peternakan itu, dan perangainya paling buruk. Ia jarang ngomong, dan ketika mulai ngomong selalu sinis. Misalnya, ia bilang bahwa Tuhan memberinya sebuah ekor untuk mengusir lalat. Tetapi tak lama lagi, ia tak akan berekor, dan tak ada seekor lalat pun yang mengganggu. Dialah satu-satunya binatang di peternakan itu yang tidak pernah tertawa. Ketika ditanya mengapa tak tertawa, ia akan menjawab tidak ada yang pantas ditertawakan. Namun, tanpa terus terang mengakuinya, ia memuja Boxer. Keduanya biasanya menghabiskan waktu mereka bersama di padang rumput kecil pada hari Minggu di luar kebun buah, merumput berdampingan tanpa bercakap satu patah kata pun. Kedua kuda itu baru saja berbaring ketika anak itik seperindukan yang telah kehilangan ibunya masuk ke lumbung, sambil menciap lemah dan berputar-putar ke sana kemari, mencari tempat aman supaya tidak terinjak-injak. Clover membuat tembok kecil dengan kaki depannya yang kokoh,
dan anak-anak itik itu meringkuk di dalamnya dan segera tertidur. Akhirnya Molly, si tolol itu, yakni kuda betina mungil dan putih, yang menarik jebakan Pak Jones, masuk melenggang dengan anggun sambil mengunyah sepotong gula. Ia mengambil tempat dekat dengan bagian depan dan mulai mempermainkan surainya yang putih dengan harapan menarik perhatian binatang lain pada pita merah yang mengikat surainya. Yang datang terakhir adalah si kucing, yang menatap sekeliling, seperti biasanya, mencari tempat yang paling hangat, dan akhirnya meringkuk di antara Boxer dan Clover. Di sana ia mendengkur sepuasnya selama pidato Major, tanpa mendengarkan apapun yang dikatakannya. Semua binatang hadir, kecuali Moses, si gagak jinak, yang ternyata tidur pada tenggeran di balik pintu belakang. Ketika Major melihat bahwa mereka semua sudah merasa nyaman dan menunggu dengan penuh perhatian, ia membersihkan tenggorokannya dan mulai. Kamerat, kalian sudah mendengar tentang mimpi aneh yang saya alami semalam. Tetapi, saya akan cerita mimpi itu nanti saja. Saya harus cerita yang lain dulu pertama-tama. Saya merasa saya tidak akan bisa bersama-sama kalian selama berbulan-bulan ke depan. Dan sebelum mati, saya merasa berkewajiban menyampaikan kebijakan yang sudah saya peroleh. Saya sudah hidup lama. Saya sudah berkesempatan berpikir dan merenung tatkala saya sendirian di kandang saya. Dan saya pikir saya bisa berkata bahwa saya mengerti sifat kehidupan di bumi maupun setiap binatang yang hidup. Nah, tentang masalah inilah yang ingin saya sampaikan pada kalian. Sekarang Kamerat, apa sih sifat kehidupan kita? Mari kita hadapi. Hidup kita ini sengsara, penuh kerja keras, dan pendek. Kita lahir, kita diberi begitu banyak makanan, sehingga menjaga napas dalam tubuh kita. Dan di antara kita yang mampu dipaksa kerja dengan seluruh kekuatan kita, sampai atom terakhir kekuatan kita. Dan segera setelah kegunaan kita berakhir, kita disembelih dengan cara yang keji. Tak seekor binatang pun di Inggris tahu arti hidup bahagia, atau waktu senggang sesudah ia berusia 1 tahun. Tidak ada satu ekor binatang pun di Inggris yang hidup bebas. Hidup seekor binatang super sengsara dan penuh berbudakan. Ini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Tetapi, apakah ini sekedar bagian dari tatanan alam? Apakah itu karena tanah air kita begitu gersang, sehingga tidak bisa mengusahakan kehidupan layak bagi mereka yang tinggal di atasnya? Tidak, Kamerat, 1000 kali tidak. Tanah Inggris ini subur, iklimnya bagus. Tanah ini mampu menghasilkan makanan berkelimpahan bagi jauh lebih banyak binatang yang sekarang ada. Peternakan kita ini sendiri bisa memberi makan selusin kuda, 20 sapi, ratusan biri-biri, semuanya hidup dalam kesejahteraan dan kelayakan. Yang semuanya itu di luar bayangan kita. Kalau begitu, kenapa kita terus hidup dalam kondisi sengsara ini? Sebab hampir semua hasil produksi dari kerja kita dirampok oleh bangsa manusia. Itulah Kamerat, jawaban masalah kita. Semua itu bisa dirumuskan dalam satu kata. Manusia. Manusia adalah musuh kita yang sesungguhnya. Hapuskan manusia dari adegan itu, dan akar sumber persoalan kelaparan dan kerja lembur dihapuskan selama-lamanya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa menghasilkan. Ia tidak memberi susu, ia tidak bertelur, ia terlalu lemah menarik bajak. Ia tidak bisa lari cepat untuk menangkap terwelu. Namun, ia adalah penguasa atas semua binatang. Manusia menyuruh binatang bekerja. Manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan. Sisanya untuk manusia sendiri.
tenaga kami untuk membajak sawah, kotoran kami untuk menyuburkan tanah. Tetapi tak satu pun dari kami memiliki tanah seluas kulit kami. Kamu, wahai sapi, aku lihat sendiri berapa ribu galon susu yang telah kamu berikan selama tahun lalu. Dan apa yang terjadi dengan susu yang seharusnya untuk membesarkan anak-anak sapi itu? Setiap tetes susu telah masuk ke kerongkongan musuh kita. Dan kamu ayam, berapa ratus butir yang sudah kamu telurkan? Dan berapa yang pernah ditetaskan menjadi ayam? Sisanya semua dibawa ke pasar untuk menghasilkan uang bagi si Jones dan orang-orangnya. Dan kamu, Clover, di mana keempat anak kuda yang kamu lahirkan? Siapa yang akan menopang hidupmu dan membahagiakanmu kalau kamu sudah uzur? Masing-masing dijual setelah berumur setahun. Kamu tak akan pernah melihat mereka lagi. Sebagai pengganti keempat kuda yang kamu lahirkan dan semua kerjamu di ladang, apa yang kamu peroleh kecuali ransum dan kandang kuda? Bahkan hidup sengsara yang sudah kita sandang tidak diperkenankan untuk mencapai rentang hidup alami mereka. Bagi saya sendiri, saya tidak menggerutu karena saya salah satu yang beruntung. Usia saya 12 tahun dan sudah melahirkan anak lebih dari 400. Itu adalah hidup yang lumrah bagi seekor babi. Tetapi, tak satu ekor binatang pun yang bisa melepaskan diri dari pisau bengis pada akhir hidup. Kalian para babi muda yang duduk di depan saya, masing-masing akan menjerit kehilangan nyawa di atas balok kayu dalam waktu setahun ini. Kita semua akan menemui hal yang menyeramkan itu. Sapi, babi, ayam betina, biri-biri, semuanya. Bahkan kuda dan anjing tidak bakalan punya nasib yang lebih baik. Kamu, boxer, suatu hari nanti, otot-ototmu yang kuat akan kehilangan daya. Jones akan menjual kamu kepada pedagang daging binatang tua, yang akan memotong tenggorokanmu, lalu merebusmu untuk makanan anjing. Dan bagi anjing itu, ketika mereka tua dan ompong, si Jones akan mengikat batu pada leher anjing itu dan menceburkannya ke dalam kolam terdekat. Tidakkah ini suatu penjelasan yang terang benderang, Kamerat, bahwa semua kejahatan dalam hidup kita muncul dari tirani manusia? Cukup dengan menyingkirkan manusia, dan hasil kerja kita akan menjadi milik kita. Hanya dalam waktu 2 minggu, kita akan menjadi kaya dan bebas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kerja siang dan malam, jiwa dan raga, untuk menumbangkan kekuasaan ras manusia? Inilah pesan saya pada kalian, Kamerat. Pemberontakan. Saya tidak tahu kapan pemberontakan itu akan datang. Mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 abad. Tetapi yang saya tahu, saya yakinnya, seperti saya melihat jerami yang saya injak ini, bahwa cepat atau lambat, keadilan akan terjadi. Pusatkan perhatian kalian pada rencana itu, Kamerat. Kerahkan sisa-sisa hidupmu yang pendek ini, dan di atas semuanya, sampaikan pesan ini pada mereka sesudah kamu, sehingga generasi mendatang akan melaksanakan perjuangan ini sampai mencapai kemenangan. Dan ingat, Kamerat, resolusimu tak pernah boleh goyah. Alasan apapun tidak boleh membuat kamu tersesat. Jangan dengarkan kalau mereka bilang bahwa manusia dan binatang memiliki kepentingan yang sama, bahwa kesejahteraan yang satu adalah kesejahteraan yang lain. Ini bohong. Manusia tidak pernah melayani siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan di antara kita, binatang-binatang, mari rapatkan kesatuan, persaudaraan sempurna dalam perjuangan. Semua manusia adalah musuh, semua binatang adalah Kamerat. Pada saat itu, meledaklah sorak-sorai bergemuruh. Ketika Major sedang bicara,
4 ekor tikus merangkak keluar dari lumbung dan duduk dengan kaki belakangnya mendengarkan pidato itu. Anjing-anjing tiba-tiba melihat para tikus itu dengan satu gerakan gesit. Tikus-tikus itu masuk ke lubang untuk menyelamatkan diri. Major menjejakkan kakinya agar semua diam. "Kamerat," ia berkata lagi, "inilah hal penting yang harus kita pastikan. Makhluk-makhluk liar seperti tikus dan terwalu, mereka ini teman atau musuh kita? Marilah kita ambil suara. Saya bertanya pada kalian, apakah tikus-tikus itu teman kita?" Pengambilan suara dilakukan sekali, dan segera disetujui oleh mayoritas binatang bahwa tikus adalah teman. Cuma ada 4 yang tidak setuju, 3 ekor anjing dan seekor kucing, yang kemudian diketahui bahwa mereka memberikan suara untuk kedua pihak, ya teman, ya musuh. Major melanjutkan pidato. "Ada yang ingin saya tambahkan? Saya hanya akan mengulangi. Ingatlah tugas kalian untuk tetap memusuhi manusia dengan segala akal-akalannya. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki tetaplah musuh. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki atau bersayap adalah teman. Dan ingatlah juga bahwa di dalam perlawanan terhadap manusia, kita tak boleh lalu ikutan menyerupai mereka. Bahkan jika kalian berhasil mengalahkannya, jangan ditiru kejahatannya. Tidak seekor binatang pun pernah tinggal di dalam rumah, atau tidur di tempat tidur, mengenakan pakaian, menenggak alkohol, merokok, menyentuh uang, atau terlibat dalam perdagangan. Semua kebiasaan manusia itu jahat. Dan, di atas semuanya, binatang tidak boleh menindas sesama binatang. Lemah atau kuat, pintar atau biasa-biasa saja, semuanya saudara. Tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Semua binatang setara. Dan sekarang, kamerat, saya akan bercerita pada kalian tentang mimpi yang saya alami. Saya tidak bisa mengembarkan mimpi itu pada kalian. Mimpi saya adalah mimpi tentang seperti apa bumi kita ini setelah kita mengalahkan manusia. Namun, itu mengingatkan saya tentang suatu yang sudah saya lupakan bertahun-tahun silam, tatkala saya masih bocah. Ibu saya dan penabur lainnya biasa menyanyikan sebuah lagu lama. Tetapi, mereka hanya ingat 3 kata pertama lagu itu. Saya tahu lagunya saat saya masih bocah, tetapi itu sudah lama, dan sekarang lenyap dari ingatan saya. Tetapi semalam, lagu itu kembali pada saya dalam mimpi saya. Dan masih ada yang lain. Kata-kata lagu itu datang kembali. Kata-kata, saya yakin. Lagu itu dinyanyikan oleh binatang beberapa tahun yang silam, dan telah hilang dari ingatan bergenerasi-generasi. Saya akan menyanyikan lagu itu bagi kalian, kamerat. Saya sudah tua, dan tenggorokan saya serak. Tetapi ketika saya mengajarkan nadanya, kalian akan bisa menyanyikannya sendiri lebih baik. Lagu itu berjudul Binatang Inggris. Si tua Major membersihkan tenggorokannya dan mulai menyanyi. Seperti telah dikatakannya, suaranya parau, tetapi ia menyanyi cukup bagus. Langgamnya menggetarkan seperti antara Clementine dan La Cucuracha. Kata-katanya seperti ini. Binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim. Dengarkan kabar gembiraku tentang masa keemasan di hari mendatang. Cepat atau lambat, saatnya akan tiba. Tirani manusia akan ditumbangkan, dan ladang subur Inggris akan ditapaki oleh binatang saja. Cincin akan hilang dari hidung kita, dan pelana akan dibuang dari punggung. Kekang dan pacu akan karatan selamanya. Cambuk kejam tak terdengar melucut lagi. Kekayaan lebih daripada yang dapat digambarkan pikiran.
Gandum dan jelai, pot dan jerami, cengkih, kacang, dan umbi-umbian akan jadi milik kita hari itu. Cahaya terang akan menyinari ladang-ladang Inggris. Airnya akan jadi lebih jernih. Angin lembut meniup angin sepoi-sepoi pada hari saat kita dibebaskan. Karena hari itu, kita semua mesti kerja, walau kita mati sebelum matahari muncul. Sapi-sapi dan kuda, angsa dan kalkun, semua harus kerja demi kemerdekaan. Binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim. Dengarkan baik-baik dan sebarkan kabarku tentang masa keemasan di hari mendatang. Dinyanyikannya lagu itu mendorong binatang-binatang ke dalam suasana kegembiraan yang meluap-luap. Sebelum Major selesai melantunkannya, mereka telah mulai menyanyi sendiri. Bahkan, binatang paling bodoh pun sudah hafal nadanya dan beberapa patah kata. Dan bagi yang pintar, misalnya babi dan anjing, beberapa menit kemudian mereka sudah hafal. Kemudian, setelah mencoba beberapa kali, seluruh lumbung bersama bernyanyi, binatang Inggris, dalam suara yang menggetarkan. Sapi-sapi melengkuhkannya, anjing menungkingkannya, domba mengembikannya, kuda-kuda meringkikannya, bebek-bebek bernyanyi dengan suara kuek-kuek. Mereka semua sangat bahagia dengan lagu itu, sehingga mereka menyanyikannya 5 kali berturut-turut. Malahan, akan dilanjutkan lagi sepanjang malam jika tidak ada yang memotongnya. Celakanya, suara mereka yang berisik itu membangunkan Pak Jones yang melompat dari tempat tidur, ingin memastikan apa ada anjing hutan di halaman. Ia mengambil bedil yang selalu berdiri di sudut kamar tidurnya dan membunyikan tembakan 6 kali ke arah gelap. Peluru-peluru yang ditembakkan melesak ke tembok lumbung, dan rapat para binatang itu pun buyar. Setiap binatang lari ke tempat tidur masing-masing. Burung meloncat ke tenggerannya. Binatang-binatang menggeletak di atas jerami, dan seluruh ladang peternakan tidur sementara waktu.